Salam kemenangan. Ini adalah tahun yang baru dan Tuhan suka merubah nasib. Saya berdoa bahwa tahun ini nasib setiap kita dari yang buruk menjadi yang baik. Nasib dari setiap mereka yang tertolak menjadi orang-orang yang membuka jalan dan memeluk begitu banyak orang. Sekali lagi ada banyak orang memilih tinggal dalam nasibnya. Tetapi Tuhan sedang menawarkan sebuah nasib yang baru, perjalanan yang baru, masa depan yang baru, kemuliaan yang baru buat setiap kita. Ada sebuah kisah Cinderella yang luar biasa dan mari kita membacanya bersama-sama di Alkitab. Rut 1 ayat 14 sampai 16. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Ulangan 23 ayat 3, seorang Moab janganlah masuk ibadah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara bayangkan nasib Rut. Rut lahir sebagai seorang Moab. Dan kita tahu Moab adalah keturunan yang terkutuk. Kenapa? Karena Moab lahir dari incest. Seorang anak membuat papahnya mabuk dan kemudian memperkosa. Ini adalah kisah kejatuhan Lot. Seorang yang benar, tetapi dia tidak membawa keluarganya kepada Tuhan. Lot tidak bisa membawa istrinya dan anak-anaknya menyembah Tuhan. Akibatnya anak-anaknya memperkosa bapaknya sendiri. Saudara, karena itu Tuhan sangat sedih. Karena itu mengingatkan Tuhan tentang kejatuhan orang benar. Karena itu Tuhan berkata, sampai kapanpun, sampai 10 keturunan, tidak boleh. Orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Bayangkan kalau saudara menjadi sebuah bangsa yang tertolak. Sebuah bangsa yang terkutuk. Sebuah bangsa yang di DNA-mu adalah incest. Sebuah dosa yang mengerikan. Tapi Rut merubah sejarah. Merubah nasib. Merubah semua kutuk menjadi berkat. Kita tahu hari itu ada Naomi dan keluarganya. Dia seorang yang kaya dan kemudian dia pergi. Ketika sampai di Moab, suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal. Bayangkan seorang yang sangat pahit sampai dia menyebut dirinya marah, artinya kepahitan. Dan kalau kita tahu orang yang pahit, dia akan menjadi pemarah, dia akan menjadi dingin, dia akan menjadi kejam, dia akan menjadi penuntut. Apalagi seorang yang kaya kemudian miskin. Terlalu banyak saudara yang akan dia buat, reaksi-reaksinya akan menjengkelkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Rut memilih untuk melayani Naomi. Rut memilih untuk membiarkan dirinya menjadi budak. Bahkan Rut memilih untuk dirinya menjadi seorang pelayan. Seorang yang akan mengabdikan diri. Seorang yang mungkin menemani menjadi gembel dan kembali ke Israel. Dia tahu di Israel dia tidak akan dianggap. Dia tahu di Israel dia akan disebut orang Moab yang najis dan kotor. Tapi dia tidak pernah takut tertolak. Dia memilih bangsanya. Dia memilih Tuhannya. Dan Tuhannya adalah Tuhan yang disembah orang Israel. Dan Alkitab mengatakan, tiba-tiba semua orang melihat apa yang dilakukannya. Bahkan Tuhan melihat ketetapan pilihannya. Dan ujungnya dia menjadi nenek moyang daripada Daud. Dia bahkan nenek moyang dari Yesus Kristus. Dia diangkat dan diterima oleh semua orang. Dia diterima menjadi istri seorang yang sangat kaya di daerahnya, di Bethlehem. Hari ini kita mau berkata, mari ambil keputusan. Jangan biarkan kutuk, jangan biarkan masa lalu, jangan biarkan kata orang membuat engkau berhenti. Jangan biarkan kau berkata, tidak mungkin Tuhan sudah mengutuk saya.
Tuhan bisa merubah pada waktu melihat engkau. Sikapmu, reaksi hati sangat menentukan. Mari biar hari ini kita mau berkata, Tuhan lihat aku. Mungkin aku ini cuma anjing mati, tetapi aku akan berubah menjadi anjing yang setia dan melayani engkau. Saudara bisa berkata, mungkin aku sangat miskin, tapi dari kemiskinanku aku akan melayani engkau seumur hidupku. Saudara mungkin berkata, aku sangat bodoh, tapi biarkan aku melakukan hal-hal kecil dan itu memuliakan namamu. Biarlah hati kita tidak pahit, tetapi memilih selalu merekah, menaikkan mur yang berbau harum. Dan itulah Rut. Itulah Rut. Rut arti namanya adalah companion atau teman. Dia cuma melakukan satu hal, menemani. Dia menemani Naomi dalam penderitaannya. Dia menemani Naomi dalam kesakitannya. Dia menemani Naomi pada waktu dia harus bekerja keras. Pada waktu dia harus gembel. Pada waktu dia harus kembali. Pada waktu dia harus merasa malu. Dan Tuhan menghargai itu. Dan Tuhan mengangkat Rut menjadi seorang yang namanya disebut dalam silsilah Yesus. Seorang yang sangat terhormat. Beberapa hari yang lalu saya mendapat berita kematian dari seseorang yang selalu ada tetapi tidak pernah saya perhatikan. Selama hidupnya saya tidak pernah satu kali pun memujinya. Saya tidak pernah satu kali pun memberi tepuk tangan. Dan saya tidak pernah satu kali pun berkata terima kasih. Pada waktu telepon itu sampai dan orangnya berkata, Bu, seorang ibu yang bernama Ibu Ripka meninggal dunia. Saudara, itu audible di telinga saya. Tuhan berkata, yang setia, yang aku cintai, yang berkenan, sudah aku bawa untuk menikmati kemuliaan bersamaku. Saudara, hari itu saya kaget sekali. Saya berkata, siapa ibu ini? Saya pikir cuma jemaat biasa. Saudara, dan ternyata dia adalah seorang ibu yang bertahun-tahun, lebih dari 25 tahun menjadi jemaat saya. Tetapi yang dia lakukan adalah mengunjungi orang sakit, menemani orang cuci darah, mengunjungi mereka yang stroke dan menjemputnya dengan mobilnya, membawanya, saudara, ke tempat kebaktian. Pada waktu hari penghiburan, malam penghiburan, saudara, itu lebih daripada 200 orang. Semua orang sakit. Semua, ada yang stroke, ada yang pincang di kursi roda. Seorang ibu yang sangat-sangat, saudara, tertatih-tatih dan gemetar, nenek-nenek tua memenuhi. Sampai saya berkata, bagaimana mungkin mereka sampai di sini? Dan mereka semua punya cerita bahwa dia melakukan sesuatu buat mereka. Ada beberapa yang sudah tidak pernah bisa pergi. Dia datang, saudara, setiap minggu mengunjungi mereka, bersaksi dan cerita. Sekali lagi, saudara, hari itu saya sangat-sangat kaget. Ini dia seorang yang tidak pernah kelihatan, bukan siapa-siapa, seorang janda, bahkan tidak orang yang kaya. Tapi dia memenangkan ribuan orang hanya dengan apa? Menjadi teman, menolong, membesuk, mendoakan mereka yang sangat tidak diperhatikan. Dan di hadapan Tuhan, dialah yang setia, dialah yang dikasihi, dia yang berkenan, dia mendapat upah yang besar di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil begitu banyak Rut. Siapa engkau? Tidak penting di hadapan manusia. Siapa engkau? Tidak penting keadaanmu. Tapi bisakah reaksi hati kita, cara kita menghadapi teman-teman, menyapa, mendukung, mendoakan, companion, menjadi teman. Di saat mereka terpuruk, di saat mereka terluka, di saat mereka sangat sedih, ada di samping mereka, menuntunnya dengan pelan kembali ke jalan Tuhan. Bangkitlah Rut-Rut di akhir zaman, biar kemuliaan Tuhan dan perkenanan Tuhan turun atas hidup kita.